Wow, it's beautiful to be in God's presence mengawali tahun ini. Mari sama-sama kita berikan apresiasi buat tim Praise and Worship yang sudah mengiringi kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Happy Sunday, welcome to 2021. Saya sempat berpikir bahwa 2020 ini akan berlangsung cukup lama karena pandemi yang ada. But here we are, kita sudah memasuki minggu yang pertama di tahun 2021 ini. Untuk itu saya mengucapkan Happy New Year atas nama seluruh tim pengembalaan dan keluarga kami. Saya berdoa tahun 2021 kita masuk dengan penuh pengharapan bahwa Dia Allah Immanuel selalu beserta dengan kita. Amin. Nah, waktu akhir tahun yang lalu saya sempat bertanya, dan mungkin saya akan tanyakan kepada setiap kita di tempat ini. Anda boleh tuliskan atau Anda boleh taruh di chat box kalau Anda mendengarkan ini secara live. Kalau Anda berpikir dalam satu kata, apa yang akan Anda katakan tentang tahun 2020? Ayo, saya kasih waktu Anda untuk berpikir. Ada yang bilang luar biasa. Wow, hebat banget kalau bisa Anda mengatakan luar biasa. Tapi most of you, kalau saya boleh tanya, kita mengalami suatu tahun yang unprecedented, belum pernah terjadi dan mungkin akan terjadi pada zaman yang sangat lama dari sekarang. Tapi ketika saya kemarin ini merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2020, bagi saya secara pribadi, yes, it is unprecedented. Tapi di tahun 2020 yang barusan kita lalui adalah tahun di mana Tuhan sedang mempersiapkan hati kita. It's a year of preparation for greater destiny. Saya percaya gitu ya, kalau Anda punya waktu gitu ya, renungkan kembali setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan ketika tahun 2020. Di bulan Desember yang lalu, saya mulai lihat kembali catatan khotbah saya. Dan saya menemukan, bahkan ketika saya sempat lihat judul-judul dari khotbah kita secara virtual setiap hari Minggu. Pada waktu saya menyampaikan atau kita mendapatkan firman Tuhan tersebut, mungkin kita belum mengalami sampai kita nggak ngerti. Tapi waktu mengakhiri tahun 2020, saya melihat kembali, I look back, dan saya mengatakan pada Tuhan, Lord, I'm glad. Apa yang kau sudah berikan sepanjang tahun 2020 ini mempersiapkan kita semua untuk memasuki tahun 2021. Indeed, it's a preparation year. Ingat waktu bulan Maret yang lalu, pertama kali kita mengadakan service secara virtual, pada waktu itu saya masih ingat 22 Maret kalau nggak salah. Pada saat itu Tuhan memberikan firman Tuhan tentang how should we respond in such a time like this. Dan pada waktu itu saya masih ingat salah satunya adalah it's a time untuk serve our family. Dan saya mendengar begitu banyak kesaksian bahwa tahun ini Tuhan memulihkan hubungan antar keluarga. Hubungan orang tua dan anak jadi tambah dekat. Suami dengan istri mulai mengalami restorasi. Dan di bulan April ketika Paskah kita pertama secara virtual, kita dapat firman Tuhan tentang Jesus is alive. Jesus understand setiap kebutuhan kita. Dan di bulan Mei kita berbicara mengenai iman, faith that overcomes. Dan kita belajar dari kehidupan Yusuf. Masih ingat? Di situ dikatakan bagaimana Yusuf leading through crisis. Kita nggak bisa manage, tapi kita bisa memimpin untuk melewati krisis demi krisis di dalam kehidupan kita. Saya buka lagi waktu itu bulan Juni, di mana kita berbicara mengenai keluarga dan pertanyaan besar apa yang menjadi prioritas yang utama di dalam kehidupan kita untuk meninggikan nama Tuhan Yesus, membawa seluruh keluarga kita untuk sama-sama melayani Tuhan. Saya masih ingat bulan Juli ketika kita berbicara mengenai Wisdom Speaks, kita belajar bagaimana kita bisa deal with burnout, dan juga kita bagaimana deal dengan konflik. Dan di bulan Agustus kita berbicara mengenai wisdom and purpose. Di bulan September, God's game plan. Di bulan Oktober kita belajar untuk membangun generasi, building bridges, not walls. Masih ingat itu semua? Dan bulan November kita belajar untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Dan bulan lalu kita belajar tentang Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tahukah Anda kadang-kadang ketika kita menerima firman itu
masuk di dalam kehidupan kita. Tapi pada saat itu kemungkinan kita belum mengalami season yang sesuai atau relevan dengan firman Tuhan. Baik yang kita dengar maupun kita baca secara pribadi. Tapi ketika Anda mulai mengalami itu, saya punya suatu kebiasaan yang baik, yaitu saya coba mengulang kembali apa yang Tuhan pernah katakan di dalam kehidupan saya ataupun gerejanya. Dan itu sangat menguatkan kita semua. Dan untuk itu saya mau encourage setiap kita, bahwa setiap firman Tuhan yang pernah diucapkan atau yang pernah kita dengar itu tidak akan pernah sia-sia. Itu mempersiapkan kehidupan kita untuk masuk pada suatu masa yang berikutnya. Saya berdoa setiap firman Tuhan itu boleh menguatkan setiap kita. Nah, dalam 2 minggu awal 2021 ini merupakan suatu transition. Kita akan banyak belajar mengenai uncertainty to greater destiny. Yes, kita boleh mengatakan bahwa 2020 penuh ketidakpastian. Tapi saya percaya kita bisa melakukan perencanaan untuk tahun 2021 ini. Karena saya percaya gitu ya, Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Kita perlu peka akan suara Tuhan. Nah, kitab Yakobus diakhiri dengan suatu story mengenai Elia. Elia adalah orang biasa, tapi disebutkan bahwa dia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu dia berdoa dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saya nggak akan membahas banyak mengenai kitab Yakobus ini, tapi saya bisa melihat bahwa Elia ini hidup pada waktu itu zaman transisi. Dia mendapat pesan secara khusus oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dia mengatakan kepada Raja Ahab pada waktu itu, dia memilih istri namanya Isabel. Dan pada waktu itu, bangsa itu menyembah berhala. Mereka menyembah dewa-dewa Baal. Kemudian pada saat itu mereka mendirikan mezbah bagi diri mereka sendiri, bagi Baal di Samaria. Kemudian mereka mendirikan patung yang mereka sembah. Sungguh waktu itu kehidupan mereka benar-benar duniawi, mereka menyembah berhala. Dan pada waktu itu Elia, satu orang dikasih pesan secara khusus. Dia cuma berkata kepada Ahab dan bangsa itu mengatakan bahwa mulai hari ini tidak ada hujan selama 3 tahun. Dan 6 bulan. Tidak ada akan embun yang datang pada tahun-tahun berikutnya. Kecuali ketika aku mengatakannya. Itu 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dikatakan di sana. Dan setelah itu menarik. Elia ini disembunyikan oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Dan dikatakan bahwa engkau akan minum dari sungai itu dan burung gagak telah diperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Saudara, bagaimana kita bisa relate dengan peristiwa yang dialami oleh Elia? Selama sekian lama pada waktu itu, setelah mengatakan kebenaran firman Tuhan, Elia harus bersembunyi pada saat itu di tepi sungai Kerit. Tahukah Anda seringkali dalam kehidupan kita nggak terbiasa ketika kehidupan kita serba sibuk dan kemudian kita harus bersembunyi. Dan Elia mengalami itu dan disitulah dia mengalami tes di dalam kehidupannya. Paling tidak saya mau katakan selama ini ada 3 tes mungkin yang kita hadapi sepanjang tahun 2020. Dan kita nggak tahu sampai kapan pandemik ini akan berakhir. Tapi saya percaya bahwa justru di saat ini Tuhan mempersiapkan kehidupan kita sama seperti Elia untuk kita bisa menghadapi suatu pertempuran yang lebih besar lagi, greater destiny di masa-masa mendatang. Di sini kita bisa melihat bahwa Elia mengalami ujian iman, test of faith. Tujuannya supaya dia bisa bertumbuh lebih dewasa di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah selama 2020 ini kita bertumbuh dewasa, baik secara spiritual, secara emosi di dalam Tuhan. Kita mengalami perjalanan iman kita, the journey of faith, bersama-sama dengan keluarga kita, saudara-saudara seiman kita. Elia pada saat itu mengalami test of obedience. Supaya apa?
Kita perlu belajar taat. Bayangkan dia satu orang mengatakan kebenaran. Semuanya mungkin mengatakan itu nggak benar. Tapi dia justru di sana belajar untuk kehidupan yang God-centered. Berpusatkan kepada Tuhan. Elia mengalami masa di mana dia disembunyikan. Dia mengalami tes ketidakpastian atau uncertainties. Supaya dia belajar trust in God. Saya berdoa setiap tes yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita membuat kita semakin mature di dalam Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya berdoa untuk mengawali tahun ini sebelum kita lanjut firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di masa-masa transisi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh melihat Tuhan from uncertainty to greater destiny Tuhan. Engkau sedang sediakan bagi setiap anak-anak-Mu yang menonton kebaktian ini secara virtual, yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Bapa, Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan kami. In Jesus mighty name we pray. Amen. Amen. Sehingga pertanyaan kita sama-sama hari ini, how do we walk from uncertainty to greater destiny? Dalam kehidupan Anda boleh mengatakan kita penuh ketidakpastian. Tapi saya mengatakan engkau harus kembali kepada ritme kita yang semula. Yes, kita nggak bisa berharap bahwa waktu dulu kita berada di puncak 2019 kemudian turun. Tapi kita mulai melihat di tahun 2020 ini, di masa-masa ketidakpastian, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Makanya kita mulai bersyukur akan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi kita mulai look forward bahwa ada greater destiny yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita berjalan dalam ketidakpastian menuju kepada tujuan dan alasan ilahi yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Ada 3 pemikiran yang saya ingin sampaikan mengawali tahun ini. Yang pertama adalah berjalanlah di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Walk in God's providence di dalam kehidupan kita. Menarik. Waktu itu 1 Raja-Raja 17 ayat 5 mengatakan, Elia taat. Ujian ketaatan dia taat. Dia melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Tahukah Anda, arti kata Kerit itu adalah cutting atau separated. Nah, justru di saat itulah, pada waktu dia sendiri, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita di dalam kesendirian, selalu hal yang negatif. Tapi justru di dalam kesendirian, di sini dikatakan bahwa Tuhan menyembunyikan dia in the secret place. Suatu tempat di mana dia melakukan repair. Tuhan sedang merestorasikan kehidupan Elia. Tuhan sedang mempersiapkan every now and then. Saya kira perlu untuk kita ada dalam suatu posisi di mana kita terpisahkan, mungkin terpisahkan dengan dunia. Kita berhenti sejenak di dalam kehidupan kita untuk kita mengalami pemulihan dan dipersiapkan untuk suatu peperangan yang lebih besar. Terbukti kalau kita lihat selama 1 Raja-Raja 17 ini, di sanalah terjadi mujizat demi mujizat untuk mempersiapkan Elia pada peperangan yang lebih besar. Kalau Anda perhatikan, mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elia itu kurang lebih ada 7. Tapi 3 mujizat ini dia alami bersama dengan Tuhan. Justru pada waktu dia sedang diasingkan. Pada waktu dia sedang menyendiri. Karena Tuhan sedang melakukan sesuatu persiapan di dalam kehidupannya untuk sesuatu yang lebih besar. Dan dia di saat-saat itu, dia percaya, dia berjalan dalam God's providence. Dipelihara oleh Tuhan. Pada waktu pagi dan petang, datanglah burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan dia turun dari sungai itu. Nah, coba perhatikan gambar ini, saudara. Kalau Anda melihat gambar ini adalah burung gagak selalu dibandingkan dengan merpati. Bahkan digambarkan bahwa kalau orang menggambarkan tentang ketulusan, lambang Roh Kudus itu digambarkan seperti burung merpati. Dan burung merpati selalu putih. Nah, burung gagak itu kalau Anda lihat, baik secara
mitos di zaman itu maupun mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang percaya bahwa burung gagak itu pandangannya selalu negatif. Kenapa? Karena burung gagak itu selalu digambarkan warnanya itu hitam. Burung gagak di banyak kebudayaan itu melambangkan suatu kematian, menggambarkan suatu permusuhan. Karena dia adalah burung yang memakan bangkai. Makanya kita bisa melihat burung ini di gambar ini, burung gagak itu bisa memangsa merpati. Ketika diterbangkan bersama-sama bisa mati merpati itu. Tapi di sini saya belajar sesuatu. Di saat-saat kita mengalami kesendirian, di saat-saat situasi yang mungkin tidak ideal, Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib. Bahkan tanda kutip, burung gagak pun dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan Elia. Amin saudara. Hari ini apa yang saya mau katakan dalam kehidupan kita? Saat ini mungkin kita mengalami kekeringan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mengalami masa di mana kita diasingkan, kita terpisahkan dengan dunia kita. Kita mengalami masih uncertain di dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak ngerti, tapi di dalam kehidupan kita percayalah akan God's providence. God's providence sanggup menyediakan kebutuhan kita, bahkan dari orang atau cara lain yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya berdoa 2021 ini, buka hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Izinkan Tuhan meluruskan setiap jalan kita dan Anda akan menemukan orang-orang mungkin yang belum pernah Anda pikirkan atau cara-cara yang Tuhan pakai di luar akal pikiran manusia untuk memberkati dan memelihara kehidupan Anda sepanjang tahun-tahun mendatang sampai kita melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Hal yang kedua yang saya belajar dari kisah ini adalah walk in God's abundance. Berjalan dalam kelimpahan dari Tuhan. Nah, tahukah Anda sungai Kerit sehebat-hebatnya sungai, kalau tidak ada hujan, dan di situ dikatakan 3 tahun 6 bulan, itu menjadi kering. Tapi kita bisa melihat, kalau tadi burung gagak dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan Elia, berbicara mengenai hal yang tidak pernah dipikirkan, hal yang kelihatannya negatif, bahkan diubahkan Tuhan untuk memelihara kehidupan Elia. Yang kedua ini siapa yang Tuhan pakai? Tuhan memakai seorang janda di Sarfat. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau di dalam Alkitab, janda selalu diasosiasikan bukan orang yang memiliki kelimpahan. Bahkan seringkali digambarkan sebagai orang yang berkekurangan karena ditinggal oleh suaminya. Nggak bekerja mungkin, atau pada saat itu dia hidupnya benar-benar dalam pas-pasan. Tapi kalau Anda perhatikan, kata Sarfat itu dari kata Zafat itu artinya tempat peleburan. Tempat di mana orang itu dipersiapkan. Tempat di mana orang itu mengalami pemurnian. Dan justru di Sarfat ini, Elia juga mengalami mujizat. Bayangkan ya, pada waktu itu di Sarfat ini Tuhan memelihara kehidupan Elia. Pada waktu itu dia datang ke rumah seorang janda, dan Elia, bayangkan ya, kalau saya sebagai seorang pastor, mungkin dalam mission atau dalam summer mission, pergi ke rumah yang mungkin asing bagi saya, dan kemudian ketok pintu, tok, 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 gitu ya. Dan mengatakan gini, berilah kepadaku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Kemudian perempuan itu datang. Bayangkan pada waktu itu saya datang kepada seorang yang berkekurangan. Dan dikatakan, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Dan Elia waktu itu minta sepotong roti. Dan janda ini berkata, Elia, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku kecuali segenggam tepung. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sudah nggak punya, yang ada di tangannya cuma segenggam. Kemudian apa? Ada cuma dalam buli-buli, semuanya serba kecil dan serba pas-pasan. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau makan dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, kami akan mati.
Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, kalau saya masuk ke daerah di mana saya bertemu dengan orang yang berkekurangan, dan orang itu mengatakan, pastor, aku cuma punya segini, habis ini aku akan mati. Saya pasti akan terenyuh dan berkata, oke, selapar-laparnya saya masih bisa punya makanan, persediaan makanan itu. It's okay Bu, saya pasti akan mengatakan itu. Tapi bayangkan Elia ini dengan pede ngomong gini, Elia, janganlah takut, dia dengan pede. Kalau saya hari ini, saya berkata mungkin sama orang yang kekurangan, dan kemudian saya menekan berkata-kata gini, oke, don't worry, buatlah bagiku sepotong roti yang bundar dan kecil daripadanya, bawalah kepadaku, barulah bagimu dan bagi anakmu. Saya bisa mungkin orang-orang akan berpandangan yang negatif. Ini pastor apa-apaan sih? Udah tahu orang kekurangan. Segala sesuatu yang dimilikinya dihabiskan. Malah dia egois banget. Saya bisa dihujat oleh banyak orang karena melakukan hal tersebut. Wah, gak tahu diri kamu. Udah diberi kelimpahan, masih kurang aja. Pasti secara pribadi gak usah orang lain. Saya sendiri akan merasakan, kok teganya ya kayak gitu. Tapi di sini, Elia berani berkata dengan boldness, dengan iman, karena dia sedang berkata mengenai spirit of poverty atau spirit of abundance. Dia sedang berkata bahwa Tuhan itu akan mencukupi kehidupannya. Tahukah Anda, itu ada di dalam mental dari si janda. Baik si janda di Sarfat ini, maupun dari Elia, dua-dua akan mengalami kelimpahan. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel ini. Elia berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tahukah Anda, seringkali di masa-masa susah, orang mulai egois, tanpa sadar memiliki poverty mentality. Kita nggak mau berbagi, selalu mengatakan aku nggak punya roti, aku hanya punya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli, hanya 2-3 potong kayu dan aku akan mati. Hari-hari ini banyak orang yang egois, self-pity, mementingkan diri sendiri. Tapi Tuhan ingin membawa kita semua di masa-masa ini untuk meninggalkan mental yang miskin itu. Kaya dan miskin dalam hal mental kehidupan kita, untuk berpindah pada mental yang penuh dengan kelimpahan. Dan Elia waktu itu dengan boldness dia mengatakan kepada janda di Sarfat ini, jangan takut, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan menurunkan hujan. Dan benar, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Seperti yang firman Tuhan diucapkan dengan perantaraan Elia. Apa yang saya mau katakan dalam kehidupan kita hari ini? Seringkali kita makin egois justru di masa-masa susah. Tapi tahukah Anda, berkat Tuhan terjadi ketika kita mulai berbagi. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan akan menolong kita itu sekaligus. Tapi saya memiliki kesaksian dan melihat begitu banyak kesaksian demi kesaksian. Justru di masa-masa ini ketika kita mulai berbagi, ada orang-orang yang mulai Tuhan bangkitkan memiliki hati yang generous untuk berbagi, baik secara keuangan maupun secara ilmu, atau berbagi memiliki hati yang mau melayani Tuhan. Di masa-masa ini justru dia makin giat untuk melayani Tuhan. Di saat itulah Tuhan berkata bahwa tepung di dalam tempayan itu nggak akan berkurang. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Tahukah kelimpahan dari Tuhan itu bukan sekaligus. Tapi apa yang engkau miliki di tangan itu tidak pernah habis saat engkau berani untuk berbagi. Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan Anda. Pertanyaan saya, apakah kita memiliki poverty atau abundance mentality? Selalu mengatakan aku nggak cukup, aku nggak punya. Tapi Tuhan mau memberikan kelimpahan dalam kehidupan Anda. Saya berdoa tahun-tahun ini Tuhan memberikan dalam kehidupan Anda, apa yang ada di tangan Anda tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berkurang sampai Tuhan menurunkan hujan.
Sampai masanya keadaan menjadi mungkin normal kembali, pemeliharaan Tuhan, God's abundance. Anda akan berjalan di dalam kelimpahan yang dari Tuhan. Saya berdoa, itu yang kedua, walk in God's abundance. Dan yang ketiga, yang terakhir, walk in God's guidance, tuntunan Tuhan. Setelah semuanya itu terjadi, ternyata anak dari wanita itu sakit keras sampai tidak ada nafasnya. Kalau Anda baca ayat 17 di sana dikatakan gitu. Dan begitu ada masalah, si wanita ini tanya, kamu mau ke sini ini gara-gara supaya anakku mati kah? Tahukah Anda seringkali di saat-saat susah orang itu saling menyalahkan. Dalam hal ini wanita ini menyalahkan Elia dan dia mulai menyalahkan Tuhan. Saya mau katakan, hei, jangan salahkan siapa-siapa. Mungkin beberapa di antara kita mengalami tahun-tahun yang gak enak dalam kehidupan kita. Tapi di sini Elia praktek. Dia bawa problemnya di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia bawa anaknya. Dia mengatakan kepada janda itu, berikanlah anakmu kepadaku. Dia present the problem di hadapan Tuhan. Dan di sana dikatakan dia berseru kepada Tuhan. Dia mulai bawa dalam prayer. Saya mau katakan hari-hari ini jangan pernah berhenti berdoa. Bahkan di bulan Januari ini selama 21 hari kita mau ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Mulai besok tanggal 24 sampai 25 Januari kita IFGF secara global kita memiliki waktu doa dan puasa selama 21 hari. Yuk, apapun keadaan kita, let's present our problem to God. Mari sama-sama berseru kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ada tuntunan Tuhan, God's guidance di dalam kehidupan kita. Coba lihat ayat 21. Lalu dia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya. Sehingga dia hidup kembali. Kemudian Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Apa yang saya mau sampaikan dalam kehidupan kita hari ini? Jangan saling menyalahkan jika ada area di dalam kehidupan kita yang tanda kutip sedang sakit. Atau berhenti bernafas. Ikutin God guidance dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat kehidupan kembali. Saya nggak tahu apa yang kau alami. Mungkin ada di antara keluarga Anda mengalami sakit. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang mengalami, ada anggota keluarga yang mengalami kematian di tahun-tahun sebelum ini, tahun 2020 yang lalu. Atau mungkin Anda berkata bahwa ada bisnis yang mati, ada pekerjaan yang hilang dalam kehidupan Anda. Atau mungkin ada relationship yang retak. Saya berdoa, Anda berjalan dalam tuntunan Tuhan. Apa yang mati akan dihidupkan. Bisa jadi ada satu area yang mati, tapi Tuhan sedang menghidupkan kembali sesuatu. Dan untuk itu Anda perlu tuntunan Tuhan di tahun 2021 ini. Saya berdoa, from uncertainty to greater destiny. Berjalan dalam pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, berjalan dalam kelimpahan yang dari Tuhan. Enggak sekaligus, tapi apa yang di tanganmu tidak pernah berkurang dan tidak pernah habis. Itu doa saya. Dan yang ketiga, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ayat yang dipakai untuk greater destiny ini dari Hagai 2 ayat 23. Di sini Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang dipilih. Tahun 2021 adalah tahun di mana kita berjalan bersama dengan hadirat Tuhan, dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan saya mau setiap kita mulai berdoa, ambil waktu 3 minggu ke depan untuk Anda mulai berdoa, ambil waktu untuk minta visi dan impian yang dari Tuhan, supaya kehidupan Anda selaras dengan rencana Tuhan. Greater destiny is for you.
and me. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan keluarga kita semua. Ambil waktu, siapkan anggota keluarga Anda. Setelah ini kita akan berdoa bersama-sama. Saya berdoa biarlah 2021 tahun di mana kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari sama-sama siapkan roti dan anggur. Anda boleh pakai biskuit ataupun Anda ganti dengan sirup atau teh. Yuk sama-sama persiapkan hati kita. Malam pada waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah roti biasa, tapi di dalamnya kita menaruh iman. Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat cawan. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah anggur perjanjian baru yang telah dimeteraikan bagi pengampunan dosamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku, sebab setiap kali engkau makan roti dan minum cawan, kau memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kalinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah anggur biasa, tapi di dalamnya kita menaruh iman. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama ambil waktu. Kalau Anda di rumah bersama keluarga Anda, atau teman iCare Anda, atau saudara Anda, ambil waktu untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Persiapkan hati kita. Kalau boleh, Anda ikut ambil bagian dalam doa dan puasa 3 minggu ke depan ini, supaya kita semakin dikuatkan mengerti isi hati Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga. Tuhan, untuk hubungan suami dengan istri, Tuhan, orang tua dengan anak. Lord, I pray, Lord Jesus, pada masa-masa ini Tuhan, kami boleh ambil waktu untuk mencari wajah-Mu Tuhan, mengalami Tuhan, pemeliharaan dari Engkau sendiri Tuhan, mengalami kelimpahan daripada-Mu Tuhan, mengalami Tuhan tuntunan, guidance dari Engkau sendiri. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami mau Tuhan memasuki tahun 2021 ini Tuhan, dengan penuh pengharapan Tuhan, bahwa Tuhan Engkau sedang memberikan greater destiny Tuhan, di dalam kehidupan kami. Tahun ini kami boleh melihat Tuhan Yesus, rencana-Mu makin nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, kata Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sepanjang masa. Berkat dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjagai, menyertai umat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. God bless you, stay connected and stay healthy.